Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah untuk seorang hamba pasti yang terbaik. Sedangkan pilihan yang diinginkan hawa nafsu pasti buruk atau jahat. Dalam kehidupan di dunia ini, setiap diri akan berhadapan dengan kedua pilihan tersebut. Adakah pilihan terbaik dapat dijadikan sebagai dasar untuk berbuat dalam banyak aspek kehidupan di dunia ini, atau sebaliknya, terpilih yang buruk atau jahat untuk memenuhi kepuasan yang merugikan? Semua terserah kepada setiap diri untuk memilihnya. Allah yang Maha Mulia telah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Alangkah indahnya hidup dipenuhi dengan kehendak Allah, karena Dia Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Apapun yang dikehendakinya, maka hasilnya adalah yang tidak merugikan dan menyengsarakan seorang hamba. Pilihan untuk mengikuti kehendak Allah ternyata sangat tidak disukai oleh iblis laknatullah alaih. Maka tidak semua kaum mukmin dengan sangat mudah mengikuti kehendaknya jika tanpa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, beribadah yang dikehendaki Allah pasti berbeda dengan beribadah karena terdorong oleh keinginan hawa nafsu. Adakah setiap diri memahami ibadah karena Allah berbeda dengan ibadah karena terpaksa? Ibadah karena Allah diletakkan pada ketulusan hatinya dalam menyembah kepadanya. Sedangkan ibadah karena terpaksa didasarkan hanya karena sekedarnya saja untuk memenuhi kewajiban. Berbuat baik itu adalah kewajiban, misalnya. Lalu adakah berbuat baik itu karena Allah atau karena terpaksa? Jika berbuat baik demi memenuhi keinginan hawa nafsu untuk meraih pujian, maka berbuat baiknya tidak tulus. Adakah pahalanya dapat diperoleh? Berbuat baik yang demikian, pahalanya tidak akan diperoleh selain hanya mendapat pujian semata-mata. Maka merugilah orang-orang yang berbuat baik karena terdorong keinginan hawa nafsu yang dilakukan hanya untuk memperoleh pujian. Berbuat baik mengikuti kehendak Allah membutuhkan kesucian jiwa untuk menjalankannya. Artinya, selama hati kita masih tercemari oleh penyakit-penyakit hati, terasa masih sangat sulit untuk membedakan antara perintah dari yang hak dengan bisikan dari yang batil. Kebeningan hati sudah sepatutnya diperjuangkan dengan tidak pernah melupakan Allah di hati atau berzikir khafi. Insya Allah di dalam hati ada pesan-pesan kebenaran yang mudah ditangkap sebagai petunjuk pelaksanaan untuk setiap perbuatan dan perkataan yang dikehendaki Allah. Disinilah pentingnya untuk berjuang melakukan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa merupakan proses untuk membersihkan berbagai penyakit di dalam hati yang ditempuh melalui zikir khafi. Dalam prosesnya, seseorang yang berniat untuk berzikir khafi, maka Allah telah menunjuk ahli zikir sebagai wasilah perantara yang harus diikuti. Berjuang untuk mendekatkan diri tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bimbingan seseorang yang telah diridhoi Allah. Allah SWT dengan tegas telah menurunkan ketetapannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah perantara yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35.
Perintah untuk mencari seorang wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya tidak dapat terbantah dengan alasan apapun. Karena itu orang-orang beriman dengan tekad hati yang kuat untuk melakukan penyucian jiwa melalui zikir khafi telah ditetapkan untuk belajar kepada seorang ahli zikir. Untuk hal ini Allah telah menurunkan ayatnya kepada Nabi SAW sebagai berikut: "Wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir, orang yang diberi ilmu, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Bagi kaum mukmin yang sedang aktif hatinya berzikir, agar perlu disadari oleh akalnya bahwa berzikir mengingat Allah di hati tidak dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan diri nafsunya, selain untuk memenuhi kehendak Allah. Petunjuk-petunjuk Allah yang diturunkan ke dalam hati agar diperjuangkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam beramal soleh yang memancar ke lisannya maupun gerak tubuhnya. Jika telah mendapat petunjuk, maka jangan jadikan pembicaraannya bersumber dari pemikirannya, melainkan ungkapkan petunjuk kebenaran melalui lisannya. Demikian juga dalam gerak tangan dan kakinya. Selain pergerakannya merupakan energi yang mengalir dari hatinya, tidak lagi bersumber dari akal, pikiran mengikuti keinginan dirinya. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.